Oke, di sini uh, model answer speaking part 2. Halo, halo. Suara saya kedengaran ya? Oke. Oke, di sini ada pertanyaan. Describe a product you bought that you were happy with. What you bought, how you bought it, why you bought it, and explain why you were or are happy with it. Nah, ini model answer pertama. Kita coba menganalisis ya. Uh, I would like to. Ini boleh kalian jadikan template boleh ya. I would like to talk about my household appliance. Berarti ini menjawab yang ini. What you bought. I would like to talk about a household appliance, which plays an integral part. Nah, ini kan kayak eh, susunan ketika kita mau writing ya kan? Saya kan salah satu eh advice saya kan sering-seringlah mengkombinasikan antara adjective dengan noun atau adverb dengan verb ya. Which atau pakai compound sentence atau complex sentence ya. Which plays an integral part of my daily life and makes me very satisfied with. That is a washing machine. Ya. Jadi ini menjawab pertanyaan nomor 1. Ya. Jadi dia berangkat dari umum, tapi umum yang nggak terlalu umum ya. Maksudnya, I would like to talk about a household appliance. Dia sudah mulai mengkerucut. Oh, jadi examiner tuh sudah, oh dia mau menceritakan tentang eh, produk yang dia tuh sangat sukai, yaitu alat rumah tangga. Tapi apa? Nah, baru menjelaskan lebih mengerucut lagi. Ya, I would like to talk about a household appliance which plays an integral part of my daily life and makes me very satisfied with. That is a washing machine. Usahakan kalian ngomongnya tuh ada penekanan, pronunciation-nya jelas. Maksudnya di sini penekanannya di mana kalau di kalimat ini? Washing machine. Itu kilat-kilatnya. Di sini hujan. Di sini hujan biasanya tenang, tapi kalau musim dingin gini kilatnya agak kencang. Oke, jadi cara saya mau memberikan contoh ya, pace yang moderate dengan penekanan yang diletakkan di washing machine dan pronunciation-nya. Gini, um, I would like to talk about a household appliance which plays an integral part of my daily life and makes me very satisfied with. That is a washing machine. Gitu, pace-nya. Kemudian, thanks to the simple instructions and this machine is very easy to use. My family member, oke, ini menjawab nomor 2 apa belum ya? How you bought it? Eh, belum ya, belum membahas ya. Saya akan membaca dengan pace yang saya sarankan ya. Thanks to the simple instructions and this machine is very easy to use. My family members and I use it every day to wash our laundry such as clothing or sheets. Personally, I think this machine is quite beneficial to me due to its convenience. Convenience. Kan kalau penekanan bahasa Inggris kan nggak di setiap suku ya. Misalnya kan nggak mungkin convenience kan nggak gitu ya. To be specific pakai ini boleh. Salah. To be specific, instead of spending nearly an hour on cleaning clothing by hand, it takes me only 5 minutes to put all the clothing in a washing machine. Berarti why you bought it? Ya, oke, kita coba analisa satu persatu mana yang jawab itu ya. Moreover, jangan lupa pakai link-link seperti ini ya.
To be specific, moreover atau in addition ya. Moreover, my clothes washer was a large capacity up to 15 kilogram, so I can run a lot of clothing through it at one time in order to save both water and time. As a result, okay, I can save a huge amount of time in order to do other household chores or even learn new things that I'm interested in. For example, I can learn foreign language or cooking. In addition, a washing machine can dry clothing automatically. Therefore, I don't have to worry about my clothing will be wet in the rainy season or winter. As a final point, nah ini untuk penutup. As a final point, bagus ini. I would say that the washing machine is one of the greatest invention of the industrial revolution that brings various benefits for me and other people using it. Kalian bisa Kalian bisa melihat di sini. Ternyata di sini nggak menjawab semua bullet point loh. Mana yang tidak terjawab? How you bought it? Bagaimana kamu membelinya? Dia nggak, kayaknya di sini dia nggak menjelaskan bagaimana dia membeli itu. Dia mendapatkan itu, dia nggak menjelaskan. Why you bought it ini ada. Kenapa kamu membelinya? Nah, ini tadi benefit-benefitnya. Jadi di listing aja benefitnya menggunakan washing machine itu. Dan dia akan juga mengeksplain kenapa kamu senang. Karena menghemat waktu, dia bisa melakukan pekerjaan lainnya. Jadi di sini ada poin yang tidak dijawab yang ini. Dan dia bisa menambahkan poin yang lainnya. Ya. Kemudian model yang kedua. Jadi kurang lebih ya teman-teman. Ini berapa ya? Kalau nggak salah ini untuk perkiraan dengan pace saya membaca tadi 2 menit itu kurang lebih sama panjangnya dengan writing task 2. Kalau kita lihat dari length ini, dari panjangnya ini, kurang lebih 250. Jadi kalau kalian eh, latihan bisa memproduksi ini, berarti 2 menit sudah cukup. Ya. Contoh model answer yang kedua. I would like to talk. Ya, ini I would like terus ya. Gak apa-apa. I would like to talk about Samsung smartphone which I bought last summer. Ini malah lebih straightforward. Ini bagi teman-teman yang kayak saya yang gampang lupa, ini model answer yang kedua jauh lebih mudah. Karena dia langsung straightforward dengan apa bendanya. Kalau ini kan masih ada bridging. Dia ini pinter yang ini. Ini menurut saya ini lebih bagus. Karena dia bisa bridging dulu ke sini baru ke washing mesinnya. Dia pakai bahasanya tuh paragraf induktif ya. Bagi orang-orang yang sudah biasa ngomong, orang-orang yang nggak gampang lupa, induktif paragraf boleh. Nah, tapi kalau bagi yang lupaan seperti saya biasa pakai deduktif. Saya menjelaskan dulu. Langsung, I would like to talk about a Samsung smartphone which I bought last summer. Fokus ke HP Samsung. And I was really satisfied with it. The cell phone was the latest product from Samsung. So there were various useful applications such as video calling, camera, Zelo chat, emails, games, music players, and so on. I would use this smartphone to listen to music, make phone call, and message and check email. I must say that this portable device, nah ini dia, instead of mention mobile phone repeatedly, dia memparafrase portable device, ya kan? Help me a lot no matter where I am. Jadi ada banyak cara ya memparafrase HP atau Samsung ini. Di sini kan udah disebutkan Samsung, Samsung smartphone. Berarti di sini kalau kita bilang portable device, merujuk ke situ, refers to itu. Nanti mungkin ke bawahnya kalian bisa memparafrase menjadi a small but advanced communication technology. Boleh kan? A small but advanced communication technology boleh. Terus apa lagi tadi? Sampai mana tadi? Oke. Tapi saya yang tidak suka dari sini ya, boleh ya.
kita mengkritisi itu, saya pernah baca daripada kita melisting, listing itu seperti ini. Video call, kamera, Zillow chat, email, game, music players, itu tuh justru ya memungkinkan kita kehabisan ide. Kembali lagi, saya sarankan seperti writing task 2. Mention aja dua, tapi nanti kalian jelaskan secara detail dan spesifik. Ya, misal, um, this cell phone was the latest product from Samsung, so there were various useful applications that I mostly used, especially video calling and music players. Why I focus on these two features? The first one about video calling. Nah, kita lebih terstruktur ya about the video calling. Because now I am studying abroad, so this feature is very important for me to connect my relationship, particularly with my relative in my home country. And the second one, why music players? Because I am a PhD student and it's very stressful, I need entertainment that is actually affordable and I don't need to go out because my time is very limited, especially for my research. So I decide to play music from my small but advanced device. Gitu. Jadi eh, saya kurang suka dengan yang listing ini ya. Tapi kita baca dulu ya. I would use this smartphone to listen to music, make phone calls, send message, and check email. Nah, tapi kalau kalian mau melisting boleh. Tapi setelah itu kalian ambil aja dua contoh gitu ya. I must say that this portable device helps me a lot no matter where I am. There were various reasons why I love this product. Nah, ini bagus. Nah, kemarin kan saya kasih contoh seperti ini juga. There are two reasons, ya gitu kan, why I love this device the most, misal. Firstly, nah ini lebih terstruktur. Bagi kita-kita yang gampang lupa. Tadi ngomong apa ya? Nah, itu. Firstly, kemudian moreover. Jadi firstly itu nggak harus secondly ya, habis itu boleh firstly, kemudian in addition atau moreover itu sudah menandakan bahwa kita eh, order ya kita ngomongnya berurutan. Firstly, nah, ini alasannya kenapa menyukai produk ini. Firstly, I would use it for entertainment purposes. Ya, entertainment berarti ngomong per entertainment. Uh, what I what I mean is I could refresh myself after a long hard day at work by listening to my favorite music or enjoying action movies online. Moreover, thanks to this smartphone, I was able to keep in touch with my old friends whom I didn't often have a chance to meet in person. In addition, this mobile phone helped me to handle my workload effectively. For example, nah kasih contoh, I could check and send emails or write my essays when waiting for the bus, which saved a huge amount of my time. At present, I still use this smartphone every day for my work, study, and entertainment purposes. Jadi kalian tuh kalau ngomong yang listing kayak gini, penekanannya antara contoh satu ke yang lainnya tuh harus jelas. Ingat ya, eh fokus kita ketika speaking adalah bagaimana examiner itu paham apa yang kita katakan. Pronunciation kita yang pertama. Ya. Misal seperti ini bacanya. I still use this smartphone every day for my work, study, and entertainment purposes. I think that is an indispensable product in my daily life routines. Gitu. Nah, kalian, teman-teman, dengan tiap hari membaca model answer dan mendengarkan model video contoh, ayo sama-sama model answer ya. eh, Mau model answer dalam bentuk teks atau model answer dalam bentuk video di YouTube, itu sama-sama akan menstimulus ide kita untuk menjawab. Ya kan? Tadi teman-teman ketika saya bacakan ini, pasti dalam pikiran kalian, oh iya ya, gini bagus ya jawabnya. Pasti ada gitu kan? Oh iya ya.
Bisa pakai kayak gini. Nah, itu kalau kalian latih setiap hari selama 3 bulan, otak manusia itu canggih, teman-teman. Otomatis kalian pasti merasakan perbedaannya. Ya, seperti yang saya bilang, kita dari kecil tidak pernah secara sengaja belajar ngomong. Tapi kita mendengar, memperhatikan orang tua kita, tiba-tiba bisa ngomong, ya kan? Tanpa kita harus menggunakan studi plan, ya saya nggak studi plan saya, misalnya studi plan belajar IELTS, nggak kan? Tapi bisa. Karena apa? Setiap hari exposure. Oke, ada yang ditanyakan, saya sambil nyari buku ini teman-teman bagus sekali. Ini sudah saya carikan teman-teman melalui trial and error. Karena ada buku itu ya, buku IELTS itu yang, ya ampun. Ah, kayaknya teman-teman ada yang DM saya deh waktu itu tuh di IG itu dia pakai bukunya Baron. Banyak ya orang yang bilang buku Baron itu bagus. Tapi emang bagus, tapi saya agak kesusahan. Kayaknya susah banget itu buku Baron. Tapi kalau kalian fit dengan buku itu enggak apa-apa. Orang kan beda-beda. Ah, yang speaking part 3 kok nggak ada contohnya ya? Sebentar. Mm, mm, mm. Di sini ada contoh-contohnya. Oke, teman-teman siapa yang mau eh jadi volunteer? 2 orang ya, saya kira. Untuk speaking nggak usah terlalu banyak teori, langsung praktek. Nanti teorinya sambil feedback. Ketika saya kasih feedback. Ini practice apa ini? Question. Nah, teman-teman juga setelah mendengarkan YouTube yang Band 9 itu ya dari Chris Advantage, IELTS Advantage atau apalah banyak YouTube itu ya. Kalian juga coba jawab sendiri. Misal di buku ini kan ada pertanyaan. Will people uh, live in another planet someday in your lifetime? Nah, ini speaking part 3. Mungkinkah teman orang-orang itu akan eh, hidup di planet lain? Ayo coba siapa yang mau sebelum kita praktek part 2 sama part 3 secara langsung. Nah, untuk pemanasan siapa yang mau jawab ini? Ini mungkin 2 atau 3 kalimat cukup. Atau mau milih boleh. 1 sampai 10 mau milih boleh. Saya tunggu sambil saya makan semangka nih. Teman-teman nggak ada yang mau milih ini 1 sampai 10? Teman-teman di sini udah ada yang pernah dapat entah itu prediction atau official? 6,5 belum untuk speakingnya atau 7 atau 7,5 atau lebih. Your last score for speaking skill berapa? Oke, kalau nggak ada yang berani, ini saya tunjuk ya, kayak di kelas saja.
Ya terus sebenarnya nggak mau nunjuk ya. Oke Mbak Riris. Karena kalau kelas nunjuk itu nanti stressful. Jadi yang mau aja. Ya nggak mau buat orang anxiety. Ayo silakan Mbak Riris. Mau milih nomor Saya berapa? mau jawab nomor dua. Boleh. Eh, I think there will be less people traveling because they can access it using internet. So with the vast majority of technology and internet, people can navigate through their screen and using Google Earth, and they can view the world outside their surrounding. So, for example, I can scroll through the alley in Paris just in one sitting without having to go there or spending a lot of money. And also, and moreover, I can also just watch a documentary on YouTube and see the beautiful from other countries. Oke. Oke, saya akan memberikan feedback terkait 4 kriteria ya. Apa sih pertama kriterianya? Yang pertama coherent and cohesion ya. Coherent and cohesion, kemudian grammar. Grammar kah? Grammar. Apalagi yang keempat kan pronunciation ya. Oh, lexical resource nomor 2, lexical resource, grammar, kemudian pronunciation. Oke. Mbak Riris ya. Yang pertama, cohesion sama coherence ini kan hubungannya dengan speed juga. Nah, saya suka ini ya dengan speednya Mbak Riris nggak kesusu ya, nggak kesusu kan Mbak Riris tadi kayak ya santai aja jawab. Kadang ada yang pelan, kadang ada yang cepat. Menurut saya perbedaan pace itu bukan karena pausing, tapi karena memang penekanan terhadap konten, konten yang mau disampaikan. Jadi terlihat tenang tadi, speednya bagus, penekanannya bagus, cohesion, coherence, mulai apa namanya fokus ke contoh juga dikasih contoh sudah mulai organize. Lah, kemudian lexical resource atau lexical resource-nya nomor 2. eh mungkin ya, mungkin dihindari, dihindari ya bukan dilarang ya. Dihindari awal itu menggunakan I think. Karena itu kayak terlalu biasa gitu. Awalnya itu kan kita harus impress ya, impress examiner. I think bisa diganti in my point of view atau yang lainnya. Terus tadi juga lexical resource ya. Yang kedua lexical resource. Tadi sudah menggunakan word specific. Word specific itu maksudnya vocab-vocab yang sesuai dengan apa namanya kalau dalam bahasa Inggris itu tema, ya kan? Karena Mbak tadi ngomongin masalah internet, Google Earth, itu kan ada word spesifiknya itu tadi pakai navigate itu bagus. Surrounding. Kemudian tadi setelah without ada verb ing. Itu kalau dalam apa namanya? Structure TOEFL itu gampang ya. Kalau habis without atau of ya verb ing. Tapi ketika kita ngomong kalau nggak dilatih itu nggak keluar ya. Itu sudah bagus. Kemudian grammarnya juga sudah lumayan, pronunciation-nya juga sudah bagus menurut saya. Ya, pronunciation-nya sudah jelas sekali tadi. Oke. Jadi kalau menurut saya Mbak Mbak siapa tadi? Mbak Riris ya. Udah lumayan, tinggal diasah dapat 7 lebih kayaknya bisa setelah 3 bulan. Dan kemudian dilatih spontanitas juga. Karena
ini tadi kan saya sudah memprovide screen ini kan beberapa menit ya. Jadi teman-teman ada waktu untuk menyiapkan. Tapi nanti kan ketika tes, apalagi yang speaking part 3 itu kan direct answer. Nggak ada waktu untuk mikir seperti part 2. Oke, ada lagi silakan satu lagi yang mau jawab. Mbak, Hmm, Miss tapi mau tanya, boleh Miss, boleh Mbak, asal bukan Mas ya. ya bingung. Kalau misalnya kan Miss tuh nyaranin setiap misalnya untuk biar lebih terorganisir itu kayak ya ada dua alasan atau dua keuntungan atau beberapa alasan. Nah, itu Hmm, tuh kalau misalnya kita mengulang format seperti itu terus di setiap jawaban tuh misalnya di part satu begitu, part 2 begitu, part 3 juga. Ya ini kita ada beberapa alasan itu tuh boleh atau jadi malah nilainya jelek ya? Kalau Oke, dengan format seperti itu terus di awal sebelum jawab. kayaknya monoton ya, jadi jelek. Jadi saya lebih menekankannya pada speaking part 2. Iya, speaking part 2 untuk pakai format writing task 2. Tapi kalau speaking part 1 atau part 3 pakai itu aja. Jawaban, explanation, contoh. Jawaban, explanation, contoh. Kan format ya. Format bisa tetap, tapi frase atau verb, style yang kita gunakan kan bisa beda. Entah itu positif, positif, aktif, eh, kalimat aktif diganti kalimat pasif, boleh gitu. Pertanyaannya bagus. Oke. Iya, terima kasih ya. Ya, ada lagi yang mau menjawab salah satu itu? Itu anggap aja speaking part 3. Coba kalau nomor 1 gimana jawabannya? While, while sampean. Will people live live on another planet someday in your lifetimes? Kita tuh kalau bisa ngomong sama examiner tuh kayak ngomong sama teman kita. Boleh kita sambil kayak guyon gitu. Karena emang senatural mungkin. Will people live in another planet someday in your lifetime? I'm not sure, but as you know, this is the big project of Elon Musk, isn't it? Gitu. Jadi kayak ngomong, nggak kayak kita interview kerja, nggak, tapi kayak ngomong sama teman. He allocate a lot of budget to travel on the space, on other space. But if he can make it happen, I think I will one of the passenger that follow him because I want to go to the Mars, for example. I just want to know surrounding. Maybe I can build my own business there. Gitu. But uh, it is possible. It is possible, and I believe not. Maybe it is not in my generation, but it is very possible that the next generation can reach this uh, dream going to other planet. Oke, ada lagi yang mau jawab seperti Mbak Riris tadi? Silakan. Satu orang. Saya Mbak, Oke, Mbak Vira. Silakan dipilih, Mbak. sepertinya nomor 3. Oke. Silakan. Oke. Bisa saya bacakan dulu ya Mbak? Boleh. Soalnya kayak, oke. Do you think going to the cinema will be more or less popular in future? Yes, I do think so, since there's a lot sophisticated tools and such as phone or Android for
nowadays that allows people to enjoy movie and maybe dramas on their own mobile phone without going out. And of course, especially for lazy people, they very lazy to go out and they don't want to feel hustle bustle of the city. So uh, phone or maybe laptop will the best idea to watch movie. So yes, I think cinema will be less popular in the next years. Oke, terima kasih Mbak Lira. Oke, Mbak. Ini saya sambil nyatet kok untuk ngasih feedback. Oke, yang pertama coherence and cohesion. Yang kedua lexical resort, yang ketiga grammar, yang keempat pronunciation. Oke, coherent and cohesionnya sudah menjawab ya. Jawabannya langsung di depan ya supaya nggak lupa. Jadi ini setidaknya sudah jadi poin, sudah menjawab pertanyaan. Berarti poin satu coherent sama cohesionnya sudah ada nilainya ya. Yes, I do think so. Kemudian untuk speednya masih mungkin bisa ditambahi sedikit dan seperti kayak orang tes gitu ya. Kayak ngomong dengan interviewer, kayak kayak ngomong sama bosnya ketika interview. Kurang santai. Kalau Mbak Riris tadi sudah mulai santai ya. Ini bukan masalah itu sih, bukan masalah pengetahuan, tapi kayak apa ya namanya? Mental. Terkadang kurang latihan atau apa, jadi kurang. Speednya tambah dikit, nggak perlu yang kesusu. Jadi kayak baca tadi Mbak siapa sih? Mbak Vira tuh kayak baca. Walaupun saya nggak itu loh ya, nggak suuzon Mbak sedang baca nggak. Kan ada sih ya orang itu kalau tes karena mungkin belum terlihat kurang natural ya. Kalau kita ngomong itu seperti orang membaca. Dan itu mungkin karena kurang latihan ya. Oke, itu untuk speednya. Kemudian lexical resource-nya sudah bagus tadi pakai istilah-istilah yang kayak percakapan sehari-hari ya. Terus eh oh ya kembali ke coherent sama cohesion ya. Organisasinya masih kurang ya, masih kurang terorganisir. Kemudian coba untuk menggunakan istilah-istilah yang lebih advance ya. Tadi kan jawabannya ya karena orang-orang banyak punya HP atau laptop ya. Nah, seperti tadi, seperti contoh yang tadi, di kalimat awal boleh pakai itu. Tadi apa ya? Do you think going to the cinema will be more or less popular in the future? Oh iya ya, pertanyaannya gini ya. Berarti tadi jawabannya kurang ya, Mbak? Yes, I do think so itu belum menjawab ya. Karena pertanyaannya, do you think going to the cinema will be more or less popular in the future? Dijawab dulu, more atau less. Ya, kalau jawabannya yes, I do think so. Nah, ini belum tahu ini yang maksudnya nanti refer ke more atau less. Atau tadi saya kurang mendengar. Ya, jadi harus dijawab dulu. Ah, kemana Mbak Vira? Hilang malah Mbak Vira. Kenapa? Sambil kita tunggu Mbak Vira masuk. Jadi kalau pertanyaan ini harus dijawab dulu. Do you think going to the cinema will be more or less popular in the future? Jawabnya mungkin bisa seperti ini. Because atau as ya di awal itu as ya. As nowadays, most of people in the world
own their own mobile phone or laptop, I think in the next 3 or 4 years, going to the cinema will be unpopular. Gitu. Dijawab dulu, will be unpopular because enjoying watching a movie in our home is affordable. Then we have to spend a lot of money just buying ticket. And for sedentary lifestyle like me, I'm very lazy going to the cinema. Misal seperti itu. Tapi tadi grammarnya Mbak Vira sudah lumayan bagus. Pronunciation-nya, pronunciation-nya dari Mbak Vira juga bagus, ya. Yang membuat ini yang saya suka dari orang Indonesia itu pronunciation-nya biasanya bagus-bagus. Kalau dibandingkan dengan, mohon maaf ya, orang-orang Cina. Orang-orang Cina itu struggle loh mereka belajar bahasa Inggris, pronunciation. Karena ini juga karena struktur bahasa Cina yang membuat itu susah. Nah, bahasa Indonesia ini nggak tahu udah ada penelitiannya apa belum. Bahasa Indonesia ini membuat lidah orang Indonesia itu fleksibel gitu loh. Mau mau belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa apapun. Saya lihat orang-orang Indonesia tuh fasih-fasih semua. Pronunciation-nya bagus. Dialek kita tuh nggak kental. Beda dengan orang Cina. Mereka tuh susah sekali loh ngomong itu. Jadi kalau ada orang Cina yang bisa ngomong itu berarti belajarnya um, struggle banget. Nah, kalau orang India, yang saya suka dengan orang-orang India, mostly orang India tuh bisa bahasa Inggris. Sama orang Nepal. Di sini kan banyak orang ya, banyak orang dari negara lain ya. Orang India itu kalau kita lihat YouTube-YouTube gitu ya, ada yang wawancara, bahkan eh, eh, atau pejabatnya itu diwawancara itu hampir semua bisa bahasa Inggris. Atau orang-orang di pinggir jalan tuh bisa bahasa Inggris. Karena masuk orang mana lagi ya, Nepal. Karena masuk kurikulum ternyata. Tapi orang India itu kan dialeknya kental ya. Aksennya kental kalau itu Indian aksen. Tapi kalau orang Indonesia itu bisa melebur pakai aksen apapun. Tuh. Tapi orang India tuh bagus bahasa Inggrisnya. Doesn't matter about accent. Oke, Mbak Vira tadi kok hilang? Kemana Iya, Mbak Mbak, Vira? tiba-tiba wifi-nya putus. Hilang maksudnya. Oh, Mbak Vira belum. Mbak, Ya saya siapa ini? mana? Oh iya, oh Mbak Vira udah Oh masuk. iya, iya udah masuk, Bu. Barusan apa sampai dari tadi? Saya soalnya barusan ya. Enggak, tadi saya bilang kalau pronunciation-nya Mbak Vira sudah Sampai bagus. mana tadi ya? Iya, udah Pronunciation. dengar sebagian. Iya. Kemudian grammarnya juga sudah lumayan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah speednya dan naturalnya. Nah, kalau kalau teman-teman di sini semua mendengarkan YouTube-nya si IELTS Advantage, dia tuh selalu menekankan tentang natural, natural, natural. Bagaimana kita bisa ngomong sama examiner tuh kayak ya ngomong, bukan kayak orang wawancara. Makanya kan nggak boleh pakai idiom kebanyakan karena nggak natural. Nah, ini tadi dua orang ini kayaknya yang udah muncul idiomnya Mbak Vira ya. Yang yang Mbak Riris tadi belum kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Cuma cuma kalau kita belajar sebisa mungkin 1 kali keluar minimal. Nggak wajib, tapi kalau bisa meletakkan di konteks yang tepat bagus. Oke, sekarang saya mau ke speaking part 2 sama part 3. Siapa yang mau? Ini saya sambil nyatat ketika kalian ngomong, saya catat. Kemudian kemarin kalau nggak salah ya, teman saat yang bilang river ya, bukan river ya, river. Oke, siapa yang mau? Disiapkan kertasnya sama pulpennya. Kita akan mock test speaking task, speaking part 2 and 3.
Saya lagi boleh nggak, Miss? Boleh, boleh. Mbak Riris ya? Ayo, Iya. boleh. Ntar saya pilihkan. Hmm, boleh ya teman-teman. Apalagi nanti teman-teman kalau misal kuliah di luar negeri tuh ada banyak culture shock yang saya alami tuh. Salah satunya adalah orang Indonesia tuh yang nggak enakan. Nggak enakan perkara yang sebenarnya ya nggak perlu nggak enakan gitu ya. Kayak misal, boleh nggak saya menjawab terus gitu kayak Mbak Riris kan kayak boleh nggak Miss boleh atau boleh nggak bahkan kita mengcounter dosen kita loh boleh. Tapi mungkin kalau ada kesopanan untuk ketimuran itu kayaknya tetap harus dipertahankan ya kalau kesopanan. Tapi untuk masalah akademik itu asalkan tidak menyinggung itu that's okay. Saya pernah ini, saya cerita dulu ya. Tapi menurut saya ini nggak sopan sih. Jadi teman saya, dia juga PhD juga, tapi dia native sini, orang Australia. Jadi satu angkatan saya tuh teman-teman ada lima orang. Indonesia ada dua, jadi saya nggak kenal nih dosen UNED. Jadi kita kenalnya juga di sini sini. Saya sama teman saya dosen UNED, kemudian satunya dari Papua Nugini, dia S2-nya sudah di Sydney. Kemudian satunya itu S2 Singapura, satunya itu Sydney sini, satu orang. Nah, waktu itu tuh ada dosen yang bilang gini, "Hai, kita sebut namanya siapa ya? Samuel, bukan nama sebenarnya. Dosen itu bilang gini, "Hai Samuel, kamu satu-satunya orang Sydney di antara teman-temanmu." Dia offense si Samuel ini. Dia bilang gini ke dosennya, "Sebenarnya saya capek selalu dibilang seperti itu." Bilang gitu. Menurutku tuh nggak sopan sih. Padahal menurutku dosennya tuh ya cuma bercanda. Jadi sebegitu asertifnya ya orang sini, orang luar. Oke, siap ya. Saya timer dulu 1 menit. Se. 1 menit. Mana ya? Titik. Apakah ini? Nah, ini. Oke, Mbak Riris. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, time is up. Bentar, saya setting dulu 2 menit. Oke, Miss Riris, jangan lupa mikrofonnya itu belum dinyalain. 2 menit. Times is yours. Okay. With this question, I remembered that I really like a bookstore shop named Aksara. They no longer operating anymore, but they were really big in, I don't know, maybe in the early 2000. They had several branches in Jakarta. I think it's in Kemang, in Plaza Indonesia, and in Citos, Cilandak Town Square. My favorite one is in Cilandak Town Square because it was near my house, and also
that place is a staple place for the stylish younger generation, because when we go there, we consider as a style popular children or popular youngster. So I really like to go there, and especially I like to buy the imported books, magazine, and album. Um, why I really like this shop so much, because uh, they offer a really good service with all the customers, because even if I didn't buy anything there, they're still give gave me the best service, such as I can try the imported album, and they even tear up the seal, and I can listen to the imported CDs. And after that, I can just say thank you, but I think I'm not going to buy this. And they still say, oh no, it's okay. At least you can try. So I Oke, think thank you. that's Gimana Mbak kurang perasaannya dulu sebelum saya kasih feedback? Kira-kira. kurang waktunya. Saya masih mau banyak cerita. Bagus tapi itu tanda yang bagus dulu. Kalau udah ada bahan untuk cerita itu udah berarti udah bagus. Yang membuat agak belajar lebih itu kalau kita mau ngomong apa. Oke, silakan diungkapkan dulu kira-kira gimana. Eh, Lanjutannya maksudnya. Enggak, maksudnya tadi gimana perasaannya? Kayaknya saya Oh, kurangnya di sini, Miss. Lebihnya di sini. Perasaan saya begini. Coba. kurangnya nggak ada idiom, terus Mm-mm. kayaknya tidak terorganize dengan baik. Ya. Organize ya, organisasi ya. Iya. Oke, kayaknya tuh masalah hampir di semua orang dan saya pun ketika belajar IELTS tuh organisasi, apalagi ketika kita ngomong, padahal juga nggak ada yang ngejar, tapi kayak kita ada yang buru-buruin gitu. Padahal no need to hurry. Tapi, oh ya, jadi self evaluate itu penting ya. Maksudnya self evaluate tadi kan saya tanya Mbak Riris dulu gimana perasaannya. Oke, saya mau ngomong yang bagus-bagus dulu ya. Bagusnya Mbak Riris itu udah ada penekanan. Jadi ngomongnya nggak yang lurus saja kayak membaca. Udah ada penekanan jadi natural seperti orang berbicara. Kemudian sudah try to be more specific. Tadi saya nungguin ini. Nungguin ketika jawab the store is nearby my home. Nah, itu jelasin nggak ini nearby-nya gimana? Jadi udah dijelasin. Kemudian bisa ditambahi supaya lebih itu yang spesifik misal uh, the store is located exactly in the tree junction about 1 kilometer far away from my hometown. From my hometown, from my house. Misal, sespesifik itu. Tapi tadi udah try to be spesifik, Mbak. Kemudian tadi juga spesifiknya Mbak juga bilang ah it has really good service. Nah, saya nungguin itu. Apa servisnya ini? Gitu kan. Dari kemarin kan saya selalu menyarankan itu. Nah, tadi udah dikasih example. Padahal saya nggak beli, tapi disobekkan, dibukakan gitu. Nah, itu yang saya maksud. Teman-teman coba sespesifik itu. Sudah bagus. Kemudian eh udah kayak ngobrol sama temennya. Jadi tadi sudah ya. Sekarang yang kurangnya ya. Nah, tadi kan Mbak bilang bahwa saya masih mau banyak yang saya omongin ini Mi sebenarnya. Nah, kenapa bisa kehabisan waktu? Karena Mbak Riris tadi tuh produce new information-nya itu masih kurang. Jadi lebih ke muter-muter, new information-nya kurang. Kayaknya anggaplah dari semua yang diomongkan itu ada banyak repetition. Mungkin new information-nya hanya 60%. Yang 40% balik lagi gitu. Karena apa? Karena nggak organize well. Itu ya.
Terus tenses. Nah, kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah dengar ya, di awal udah ada klaim bahwa toko ini sudah nggak buka. Ya nggak sih? Iya nggak Mbak Riris? Toko ini sudah nggak buka. Berarti setelah itu harusnya pakai past tense ya. Tapi Mbak Riris, saya lihat tadi pakai present tense semua. Oke, itu aja. Sekarang sudah siap Mbak Riris untuk part 3-nya. Halo Mbak Riris. Ah, halo, maaf, maaf. Gimana tadi? Apakah komentar saya sesuai? Tokonya udah nggak buka ya, kalau nggak salah. Iya, Klaim di udah awal tidak kan? beroperasi. Nah, Iya, jadi saya maunya pakai pasten semua, tapi kayaknya ada lupa. iya, nggak apa-apa. Yang penting kan biasanya kalau kita dikomentari seperti ini itu akan lebih lebih ingat ke depannya. Oke, sekarang part 3 ya Mbak Riris. Nah, ini sudah ada. Sudah Mbak, siap Mbak? Siap nggak siap? Oke. Um, how do people decide on where to shop from in your country? Uh, in my opinion, there are two ways when people deciding where to go, especially for shopping. First, they get recommendation from friends or families, and second, they get recommendation from influencer on social media because people will think that uh, something in trend right now from influencer is a go-to place and where all the stylish people go there and no one wants to be left out and it feels like people fear of missing out or FOMO. Oke, good. Udah pakai frase-frase fear of missing out, boleh. Kemudian tadi menjawab dari tadi siapa ya yang bertanya monoton nggak ya kalau kita pakai format yang sama, misal for two reasons, bla 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 bla. Mbak Riz atau Mbak Fira ya tadi ya? Saya Oh ya. Nah, jadi untuk menghindari kemonotonan itu, eh apa namanya? Format bisa tetap sama, tapi bagaimana cara kita penyampaiannya yang berbeda. Formatnya tetap sama. Saya mau kasih dua reason nih. Tapi itu kan memang memudahkan kita supaya kita organize dan ada yang diomongkan. Karena terkadang permasalahan di part 3 itu kita tuh long pauses karena mikir. Nggak ada waktu kan untuk jawab, untuk mempersiapkan. Nah, tadi kalau saya mau eh, mengoreksi jawaban dari Mbak Riris, tadi pertama karena rekomendasi dari keluarga, yang kedua dari influencer. Walaupun sebenarnya keduanya itu mirip ya. Keduanya itu mirip. Jadi teman-teman, selain bagaimana kita grammar, pronunciation, kemudian lexical research, juga idenya tuh dinilai. Masuk ke mana? Masuk ke pertama, cohesion and coherence. Masuk ke situ, ide kita dinilai di situ. Nah, teman-teman di sini tadi Mbak Riri sama Mbak Vira itu kayaknya nggak ada masalah untuk pronunciation. Kembali lagi orang Indonesia pintar kalau pronunciation. Nah, idenya itu yang kadang harus dilatih. Tadi idenya Mbak Riris itu kan pertama dipengaruhi dari pengaruh keluarga, kedua influencer. Itu semuanya other people. Nah, supaya idenya tuh lebih beda gitu ya, satu dan dua itu beda, kita bisa menggunakan format mungkin seperti ini. Kalau Mbak Riris tadi kan bilang for two reasons. First gini-gini, mungkin gini. Oh, tadi, how do people decide on where to shop from in your country? Um, um, apa ya? Say, okay, based on my experience, other people's opinion and our self opinion are influenced to where we are going to shop.
Nah, itu kan dua juga, ya kan? Tapi kita nggak ngomong for reason. Nah, pertama adalah other people's opinion atau our uh, our self opinion gitu. Nah, baru disebutkan. Jadi nggak melulu for two reasons gitu nggak. Jadi in my experience, uh, others people opinion and our self point of view are influence about what kind of shop that we are deciding to go. Okay, about others people opinion gitu. Ngomongnya pertama jelasin. In social media era like nowadays, influencer plays a vital role to persuade our preference, especially what kind of shop or store that are appropriate with our style. For example, if we are going to buy clothes or device, uh, the there are influencer that always give content of recommendation so we can decide what kind of things we must buy. Misal. Kemudian themselves misal. But on top of that, sometimes we have to listen ourselves. The consideration based on, for example, our body or our preference. For example, buying clothes. What is the appropriate size that is matching to our tan skin, misal, that matching with our dimension, misal sambil guyon-guyon gitu. Like me, I'm a short one, so I think it's not good if I wear oversized style. Gitu misal ya. Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Pokok ngomong aja, pokok tiap hari. Belajar, lihat model, model band 9, gitu. Bu, saya mau nanya, Silakan. kalau menurut Boriska, di speaking itu apakah boleh untuk menyimpulkan di akhir kayak yang tadi saya lakukan karena beberapa pengajar kemarin katanya kalau yang seperti itu sebaiknya dihindari. Eh, Yang untuk writing task berapa? Yang tiga Bukan atau dua? untuk yang speaking. Oh ya, speaking. Speaking part berapa? Iya, speaking part 2 atau part 3. Oke. Oke. Saya setuju sih dengan pengajarnya. Untuk speaking part 1 dan 3, mungkin kalau kita kasih kesimpulan kurang cocok ya. Karena ini kan mungkin jawaban 3 sampai 4 sentence ya. 3 sampai 4 sentence itu kalau kita ngomongnya pace-nya udah cepet itu mungkin 1 menit. Ya 1 menit. Jadi nggak perlu pakai kesimpulan. Tapi kalau untuk speaking part 2 dikasih. Seperti tadi contohnya kan ada kesimpulannya yang saya bacakan di awal. Jadi kalau menurut saya kasih kesimpulannya di speaking part 2 aja. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Oke, ini kita lihat. Oke, baik, kita sudah selesai ya 14 kali pertemuan. Jadi kalau dibilang apakah ini cukup untuk belajar IELTS, sangat tidak cukup. Ya, jadi saya harap teman-teman itu belajar mandiri.
Kalau di tengah jalan mengalami kesulitan atau bertanya, atau ada pertanyaan, bolehlah chat saya. Misal pertanyaan tentang IELTS ya. Kemudian eh, saya pertama belajar IELTS ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Starting point saya adalah ITP 493. Kemudian saya ikut pelatihan. Ini recordnya saya matiin dulu deh. Mana ya cara matiin? Oh, sini.